Nah, terus untuk kendaraan, Erik pakai apa nih untuk bekerja? Saya pakai sepeda listrik, Bu. Sepeda listrik? Iya, Nggak ada kendala pakai sepeda listrik? Aman, itu sangat sangat just gitu, Bu. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Milos Channel. Dan saat ini kami sedang berada di Ada Mall, ya. Ada mall yang backgroundnya itu ship dan sama atau sungai. Gitu. Saat ini kita sedang bersama dengan Erik Satria. Nah, kita mau dengar ini testimoni dari Erik Satria yang berasal dari Tasikmalaya. Silakan Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Erik Satria. Saya dari Tasikmalaya dan baru nyampe di Belgrade 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Erik sebelumnya pernah keluar negeri kan? Belum pernah, Bu. Ini yang pertama kali. Pertama kali langsung ke Eropa. First time. Ya. Oh, jauh ya? Ya. Karena memang cita-citanya ya ke Eropa. Emang pengennya kerja di Eropa, Eropa minded gitu. Ya, ya. Oh. Erik, perasaan Erik gimana nih pas pertama kali tiba di Serbia? Pas pertama kali yang saya rasain ya dingin, Bu. Dingin banget. Jadi memang adaptasinya harus betul-betul lah selama mungkin seminggu 2 minggu tuh nahan rasa dingin luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kesini juga adaptasi rasa dinginnya harus dipersiapkan mungkin dari Indonesia. Iya, betul. Nah, terus Erik tuh ceritanya gimana sih bisa nyampe ke Serbia itu seperti apa? Jadi saya itu memang rencana ada di luar negeri yang pertama dulu ke UK di sebuah agensi juga di Indonesia, tapi karena kuotanya sedikit jadi nggak kebagian ya. Terus yang kedua kita mau ke Polandia. Jadi ya Polandia itu jadi sistem visanya drawing kayak di kosong gitu kan, jadi kita nggak tahu kapan keluarnya gitu kan, jadi nggak jelas lah kapan keluarnya gitu. Dan terakhir mungkin saya bertemu dengan ibu gitu ya. Ketemu dengan ibu, komunikasi lewat Zoom dan proses dokumen juga segala macam gitu, dan akhirnya singkat cerita bisa sampai sini. Alhamdulillah. Erik awalnya ada keraguan nggak? Kalau keraguan mungkin sebelum bertemu ibu ya, karena awalnya kan informasi dari ibu dan awalnya memang agak ragu gitu. Cuman pas saya interview sama ibu dan berproses, alhamdulillah saya jadi percaya 100%. Jadi yakin Ya, gitu. ya. Berapa lama Erik berproses dari mulai interview sampai tiba di Serbia? Saya dari interview itu bulan Juli ya, hitung aja sekarang Juli, Agustus, September, Oktober udah di sini. Ya, Oktober udah di sini, jadi cuma 3 bulan. Jadi saya interview itu di bulan Juli, dan bulan Oktober udah nyampe di Serbia. Termasuk cepet ya. Waktu itu Erik bayarnya sekaligus di awal atau gimana Erik? Kalau bayarnya kita bertahap, jadi memang ada pembayaran untuk registrasi, terus pas turun kontrak, terus turun visa sama pemberangkatan, jadi 3 kali. 3 kali ya, jadi semuanya nggak semua dibayar di awal gitu ya. Waktu itu Erik visanya diterima sebelum atau setelah tiba di Serbia? Visa saya diterima sebelum berangkat ke Serbia. Tuh, ya sebelum berangkat. Jadi nggak ada ceritanya kalau nanti diurus setelah di Serbia, enggak kan? Ada. Bisa diterima sebelum kita berangkat ke Serbia. Gitu. Sekarang Erik kerja di mana? Sekarang saya di food delivery. Di kurir. Ya. Di platform apa? Platform Wolt. Wolt. Ya. Wolt untuk Serbia ya. Terus aplikasinya pakai bahasa Serbia atau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau aplikasi itu jadi tersedia ya, kita mau bahasa Inggris bisa, mau bahasa Indonesia bisa, sama Serbia juga bisa. Oh, Indonesia juga bisa. Kalau kita kan pilihannya antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Baik. Waktu itu ada interview nggak waktu awal mau masuk, ada proses seleksi nggak? Iya, tentulah. Jadi 2 kali interview lah. Pertama mungkin sama ibu, Ya, dan sama yang saya. kedua kita sama
Manager, user. Langsung direkturnya. Langsung direkturnya. Jadi kita juga diseleksi, interview segala macam, jadi nggak sembarangan. Ada kualifikasinya juga gitu ya. Baik. Nah, terus yang Erik rasakan, bagaimana sih penerimaan orang lokal atau bos terhadap kita orang Asia, orang asing? Oke, untuk orang Serbia sendiri menurut saya sih baik, ramah ya, walaupun mereka cuek gitu ya. Cuek maksudnya masing-masing gitu, tapi nggak ada masalah, no problem gitu. Nggak ada rasis ya? Ya nggak ada rasis, sama kita juga welcome. Kalau di transportasi umum mereka juga nggak merasa takut kalau ada orang Asia. Oke aja. Baik. Erik dapat akomodasi nggak? Alhamdulillah udah dapat akomodasi di asrama. Di asrama. Veronica. Satu apartemen ada berapa orang? Kalau satu apartemen itu ada 23 orang, cuman ada 3 tingkat, jadi 3 lantai gitu. Baik, 3 lantai. Itu semua kerja di food delivery Di semua? food delivery semua. Nah, terus untuk kendaraan, Erik pakai apa nih untuk bekerja? Saya pakai sepeda listrik. Sepeda listrik? Iya, Nggak ada kendala pakai sepeda listrik? Aman, itu sangat sangat just gitu Bu. Itu sistemnya sewa, dipinjemin atau gimana tuh? Kalau itu sewa, udah pasti sewa ya. Sewa. Sepeda listriknya juga fasilitasnya juga kita dapat dengan sangat baik. Baik. Kita nyewa tapi sangat baik lah. Ya. Itu bisa nggak kalau kita beli dulu? Bisa, sangat bisa kalau misalkan mampu dan punya uangnya untuk langsung beli sepeda, itu bisa juga. Bisa. Jangankan beli sepeda, beli motor apa mobil juga bisa. Boleh, gitu ya. Emang berapa sih harga sepedanya itu kira-kira kalau yang baru? Kalau yang baru saya belum tahu persis, cuman kemarin diinformasikan sama si bos itu sekitar 1.800 euro sepeda ya, 1.800. Itu sepeda listrik. Jadi sepedanya bukan sepeda asal-asalan sepeda dong? Bukan asal-asalan sepeda. Terus sepeda listriknya kencang gitu, nggak kayak yang di Indonesia gitu. Mungkin karena baterainya beda apa gimana saya nggak tahu. Tapi kalau yang di sini tuh kenceng banget kayak motor gitu. Nah, Erik kalau misalnya naik sepeda kayak gitu, karena kan kita nih beda nih. Di sini kita setir kiri, sementara Indonesia itu setir kanan. Jalannya, rambunya. Erik ada kesulitan nggak di situ? Mungkin untuk hari pertama sih iya Bu, jadi kita mau lajurnya tuh mau bawa kiri terus. Gitu. Soalnya kan sekarang kita di sini lajurnya kanan nih. Betul. Nah kalau di Indonesia itu kalau kanan tuh mendahului. Ya. Nah kalau sekarang di sini kalau kiri itu mendahului gitu. Jadi agak kagok lah, tapi nggak lama, paling sehari 2 hari. Baik. Terus kalau masalah rambu nih, rambu kita kan di sini karena pakai bahasa Serbia itu kadang ada yang huruf Latin, ada yang huruf Sirilik. Ada kendala nggak buat Erik? Kalau rambu lalu lintas juga ada kendala, cuman karena kita basisnya map ya, jadi kita ngikutinnya map, dan kadang juga rambu juga kan ada bahasa Inggrisnya, Iya, jadi dapat dimengerti juga, nggak semuanya bahasa Serbia juga. Tapi patokannya kita itu basisnya di Google Maps gitu aja. Baik. Kalau ada teman-teman yang kepengen nih datang ke sini gitu ya, bekerja di food delivery, minimal tuh harus seperti apa sih? Harus kayak gimana sih kualifikasinya? Oke. Yang pertama mungkin mental ya, mental karena itu sangat berat. Kita meninggalkan berbagai macam kebiasaan. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan makanan, kita meninggalkan teman-teman. Maksudnya meninggalkan kebiasaan makanan-makanan yang ada di Indonesia gitu. Betul. Jadi posisinya kan beda banget. Ya. Tapi keren loh, happy gitu, keren. Jadi kebiasaannya jadi baru. Terus yang pertama mental, yang kedua itu mungkin modal Bu. Modal karena memang ke Eropa itu modalnya juga lumayan lah, gitu. Lumayan. Jadi harus persiapan. Terus yang ketiga itu harus tahan cuaca dingin. Karena Eropa kan musim panasnya 4 musim ya? Iya 4 musim. Musim panasnya cuma berlangsung 3 bulan. Malah sisanya itu walaupun musim semi, musim gugur, apalagi musim winter itu udah pokoknya dingin lah. sangat dingin. Sangat dingin. Selain musim panas sangat dingin gitu aja.
Baik. Sangat perlu ya, apalagi kalau misalkan ada yang berminat di Peri. Jadi saya merasakan sendiri memang harus mahir lah, jago gitu dalam baca Google Maps, terusan mahir di perjalanan juga ya, di perjalanan karena kita kerjanya di tengah kota gitu kan, ya sambil jalan-jalan gitu. Yang kedua mungkin tinggi badan ya, tinggi badan juga itu minimal 165 kayaknya harus deh. Soalnya kan kita naik sepeda itu sepedanya memang tinggi sih, sepedanya tinggi, jadi saya aja 174 masih jejengkean gitu. Apalagi yang 165 gitu lah. Jadi minimal 170 lah. Ya 170 lah, 170 itu udah oke. Erik sebelumnya kan udah pernah mulai berproses ke negara-negara lain. Iya. Yang Erik rasakan ada nggak perbedaan antara berproses ke Serbia dengan proses ke negara lain sebelumnya? Jelas itu perbedaannya sangat besar itu. Baik. Kalau ke negara lain walaupun sama-sama Eropa, tapi regulasi di negaranya itu berbeda dan kalau apalagi Polandia sangat random gitu. Maksud random dalam waktu karena mereka menerapkan sistem drawing untuk visa. Kalau di Serbia alhamdulillah saya dari apply visa setelah keterima di perusahaan itu cuma 25 hari apply visa, visanya udah keluar alhamdulillah. Jadi sangat cepat banget gitu kalau untuk proses di Serbia ini. Baik. Kalau misalnya nih ada dari Indonesia yang kepengen bekerja ke Serbia, minat, Erik keberatan nggak kalau ada yang telepon, ada yang nanya-nanya kayak gitu? Tentunya kita sangat welcome ya, karena saya juga merasakan apa yang teman-teman yang ingin kesini rasakan gitu. Jadi pernah merasakan ya, pernah di posisi itu. Ya, jadi silakan saja kalau mau tanya-tanya, saya akan jawab dengan benar dan tidak ada yang bohong, tidak diada-ada lah. Betul, baik. Oke, Erik, ada nggak pesan buat istri Erik, buat anak atau buat mama Erik? Silakan. Untuk keluarga saya, terutama anak dan istri saya, jadi bersabarlah yang kuat, karena saya berangkat ke sini itu alasannya karena saya sangat mencintai kalian. Super. Oke, Erik, terima kasih banget ya semuanya. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di Indonesia yang sedang mencari pekerjaan ya, khususnya ke Serbia. Jadi jangan sampai salah jalan, jangan sampai tertipu gitu ya, berhubungan dengan orang yang salah. Dan saya doain mudah-mudahan Erik selalu sehat. Amin, amin. Ya, bisa sabar menjalani semuanya sampai kontrak selesai dan tercapai nih apa yang dicita-citakan dunia akhirat. Amin. Amin. Demikian testimoni kami dari Serbia. Pesan saya adalah stop TPPO, say no to illegal job. Salam dari Serbia.